Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta kajian Ba'dah Subuh Zoom Al-Hasani. Marilah kita bersama-sama bersyukur kehadiran Ilahi Robbi, karena dengan ridhonya lah kita masih diberi kesempatan menjemput ladang pahala melalui indahnya menuntut ilmu. Semoga Allah mencatat aktivitas kita hari ini sebagai amalan kebaikan yang memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Lebat buahnya pohon kuini, mari dipetik untuk dimakan. Mari bergabung di Al-Hasani, tempat mudah belajar gramatikal Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani, yang merupakan acara inti dari kajian Ba'da Subuh pagi ini. Surah yang akan diuraikan adalah surah An-Nisa ayat 93 yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini beliau didampingi oleh Ibu Alona. Kami sapa dengan hormat. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Buya kelihatan segar pagi ini ya Buya. Alhamdulillah, selalu segar dan semangat. Alhamdulillah. Ibu Alona, gimana kabarnya Ibu Alona? Alhamdulillah baik dan sehat. Ya, terima kasih. Semoga lancar untuk uraian hari ini ya Ibu Alona. Amin. Baik, kepada Buya kami persilahkan. Syukran Bu Kartila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin masyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang suci, bersih, dari lubuk hati yang paling dalam. Kita merasakan betapa banyaknya nikmat dan rahmat. Allah berikan kita nikmat Islam, agama yang Allah ridai. Inna dina indallahil Islam. Bersyukur kita beragama Islam. Kita pertahankan agama Islam ini sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintahnya. Mudah bagi kita jauh dari larangan. Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini kita melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan sempurna. Lalu Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk memperbanyak bekal kita menuju Allah. Karena siapapun dia pasti kembali kepada Allah. Kita perbanyak bekal kita. Kita jadikan setiap kegiatan kita ada nilai ibadah. Dan pada pagi hari yang sangat istimewa ini, Allah berikan kita nikmat bersama Al-Quran. Kalau bukanlah rasa nikmat yang Allah berikan dalam hati kita, Bapak Ibu tidak akan pernah tertarik dengan Quran. Mungkin Bapak Ibu memilih jalan kaki pagi, jalan-jalan pagi, atau memilih ke tempat-tempat olahraga, atau memilih kegiatan lain, bermain sama keluarga, sama cucu. Tapi karena Allah titip rasa cinta Quran pada Bapak Ibu semuanya, maka Bapak Ibu mau naik Zoom untuk membahas sebuah ayat. Itulah bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan itu tidak Allah berikan ke setiap orang. Hanya kepada orang-orang pilihan,
hanya kepada orang-orang tertentu saja Allah berikan. Sehingga begitu habis subuh dia pengen bahas Quran, dia berpikir, oh, saya bahas Quran. Lagi nikmat ini, nikmat yang sangat spesial kepada kita semuanya. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakur, hamba yang paling bersyukur. Selawat beri salam tidak dapat disampaikan kepada suri teladan kita, uswatun hasanah kita, role model kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kelak nanti di yaumil hisab berjumpa dengan beliau, berjumpa dengan keluarga beliau, dan berjumpa dengan para sahabat beliau semuanya. Dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Oh, ini umatku, ini umatku. Tampak dari wajah kita yang bersih-bersih, wajah kita yang putih bersih. Dan beliau pun membawa kita bersama-sama ke dalam surga Allah. Dan di surga kita juga ingin kepada Allah berdoa, ya Allah, jadikan Rasulullah tetangga kami di surga. Kenapa begitu tinggi? Tinggi sekali hajat kita. Besar sekali harapan kita. Apa yang kita andalkan? Yang kita andalkan cuma satu, cinta kepada Quran. Mungkin Quran yang kita cintai ini belum sepenuhnya kita pahamin. Masih banyak yang harus kita pelajari. Tapi rasa cinta kita kepada Quran tidak mengurangi itu semuanya. Allah berjanji, Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang dicintai. Kita cinta kepada Rasulullah. Kita cinta kepada Allah. Kita buktikan bahwa cinta kita kepada Quran. Rasulullah bersabda, beliau tidak meninggalkan harta pusaka. Beliau tidak meninggalkan harta benda. Beliau tidak meninggalkan jabatan dan sebagainya. Beliau hanya meninggalkan Al-Quran dan hadis. Barang siapa yang berpegang pada keduanya, maka selamat. Itulah bukti kita cinta kepada Rasulullah, kita mencintai Al-Quran. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat 93. Ayat 93 yang akan dibawakan oleh Bu Alona. Assalamualaikum Bu Alona. Waalaikumsalam, Buya. Alhamdulillah. Bu Alona di mana posisi Bu Alona? Di Jakarta Timur, Buya. Oh, Jakarta Timur. Ibu Alona kapan masuk Al-Sani, Bu Alona? Bulan Desember tahun 2022. Alhamdulillah. Berapa bulan tuh? Hampir setahun ya Bu Alona ya? Setahun ya. Nah, bagaimana perbedaan Bu Alona sebelum masuk Al-Sani dan setelah masuk? Apa yang terasa perbedaan? Nah, alhamdulillah kalau dulu membaca Al-Quran, baca ayatnya, baca artinya, tapi kurang paham. Sekarang dengan membaca Al-Quran, sudah mulai paham. Seperti yang kita pelajari ada kata kerjanya, kata bendanya, huruf sianya, kata benda majmu, kata benda KBPA, KBPP. Nah, udah dilihat-lihat. Alhamdulillah udah banyak ilmunya, Bu ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Semua nanti bermuara kepada menerjemahkan. Kita punya slogan membaca Quran seperti membaca Quran. Itu Bu. Iya. Bu Alona sebelumnya pernah belajar tempat lain? Enggak ada, Bu ya. Saya untuk menulis tulisan Arab saya saja sin itu saya hitung itu di gigi-giginya berapa? 3 baru saya tulis. Kemana lagi tangkainya beloknya saya gitu. Begitu Bu ya. Alhamdulillah sekarang sudah bisa nulis Arab walaupun belum bagus. Masih pakai, tapi sini tetap pakai gigi ya. Sini masih tetap pakai gigi. Giginya Bu ya, 3 itu saya hitung. 3 gigi. Kelewat giginya nanti nggak jadi SIM jadinya. 3 ya, dan lebih 3 ya. Alhamdulillah, mantap. Baik, Bu Alona, siap ayat berapa? An-Nisa ayat 93, Bu Alona. Iya, Bu ya. Baik, Ibu semuanya, mari kita lihat surat An-Nisa ayat 93 yang akan dibawakan oleh Bu Alona. Waktu dan tempat kami persilakan pada Bu Alona sepenuhnya. Silakan Bu Alona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas izin darinya kita masih diberi nikmat iman, nikmat umur, dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pagi ini mengikuti kegiatan rutin uraian ayat Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum memulai presentasi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Buya Hasrizal, pengajar dan penemu metode Al-Hasani, yang dengan pengajarannya saya mendapat pemahaman dalam mempelajari dan mendalami Al-Quran. Dan juga ucapan terima kasih kepada guru-guru pembimbing saya, Bapak Budi Purnomo, Ibu Pepe, Ibu Yulianti, dan lain-lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Semoga apa yang Bapak Ibu berajarkan mendapat ganjaran pahala atas segala ilmu yang telah diberikan kepada saya. Dan juga ucapan terima kasih atas support kawan kelas offline Desember 22 dan kawan kelas offline 1, 2, dan 3, dan 4. Dan Bapak Helmi dan Ibu Rita Herlinda yang telah membantu untuk kelancaran penayangan presentasi saya, serta rekan-rekan yang tergabung dalam kelompok Al-Hasani. Tidak terasa hampir setahun kita bersama mencari ilmu di Al-Hasani. Dan semoga Allah jadikan kita semua hamba-hambanya yang takwa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, izinkan saya memulai presentasi saya pagi ini, yaitu uraian ayat suci Al-Quran, surat An-Nisa ayat 93, secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba alaihi wa la'anahu wa a'ad
lahu azaban azima. Sadaqallahul azim. Penggalan surat An-Nisa ayat 93 saya bagi menjadi 25 penggalan. Mana kakak yang disuruh bacain puisi? Penggalan pertama wa, penggalan kedua man, penggalan ketiga yaktul, penggalan keempat mu'minan, penggalan kelima muta'ammidan, penggalan keenam fa, penggalan ketujuh jazauhu, penggalan kedelapan jahannamu, penggalan ke-9 kholidan, penggalan ke-10 fi, penggalan ke-11 ha, penggalan ke-12 wa, penggalan ke-13 ghodiba, penggalan ke-14 Allahu, penggalan ke-15 ala, penggalan ke-16 ha, penggalan ke-17 wa, penggalan ke-18 la'ana, penggalan ke-19 hu, penggalan ke-20 wa, penggalan ke-21 a'adda, penggalan ke-22 la, penggalan ke-23 hu, penggalan ke-24 azaban, penggalan ke-25 aziman. Apa? Baiklah, saya akan menguraikan masing-masing penggalan. Penggalan pertama wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan kedua man, huruf bermakna dan sekaligus juga huruf syarat yang berarti barang siapa. Yaktul mu'minam muta'ammidan. Ayat ini termasuk kalimat syarat. Penggalan ketiga yaktul. Bentuknya KKSAD, kata kerja sekarang dan akan datang. Aslinya yaktulu. Karena didahului oleh huruf syarat man yang mensukunkan huruf akhir dari KKSAD, maka harokat domah menjadi sukun. Jadi yaktulu menjadi yaktul. Ciri KKSAD awal kata ya, akhir kata harokat domah. Menunjukkan pelakunya huwa, akar kata kotala, pola fa'ala, ada di Kamus Mahmud Yunus, halaman 331, dia akan membunuh. Penggalan keempat,
Mukminan merupakan kata benda pelaku aktif objek tunggal. Ciri kata benda awal kata mu dan patah tain di akhir kata. Ciri pelaku aktif huruf kedua akar kata berharokat kasrah. Ciri objek tunggal patah tain di akhir kata. Akar kata amina, pola kata kerja af'ala, kata benda mukminun, pola kata benda muf'ilun. Artinya ada di kamus Mahmud Yunus halaman 49, seorang yang beriman. Penggalan kelima, muta'ammidan merupakan kata benda pelaku aktif objek tunggal. Ciri kata bendanya awal katamu, akhir kata patah tain. Ciri pelaku aktifnya huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Ciri objek tunggal patah tain di akhir kata. Akar kata amada, pola kata kerja tafa'ala, kata bendanya ta'ammudan, pola kata benda mutafa'ilun. Artinya ada di kamus Mahmud Yunus halaman 280 dengan sengaja. Penggalan keenam, fa huruf bermakna dan sekaligus sebagai huruf jawaban syarat, artinya maka. Jazauhu jahannamu kholidan fiha wa ghadiballahu alaihi la'anahu wa a'adda lahu azaban azima. Ayat ini merupakan kalimat jawab syarat. Penggalan ketujuh, jazauhu merupakan kata benda majmuk yang terdiri dari kata benda dan kata ganti. Jazau dan hu. Jazau kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Tertulis di ayat jazau. Seharusnya jazaun. Karena dipengaruhi oleh kata ganti hu, maka harokat domah tain berubah menjadi domah, sehingga jazaun menjadi jazau. Ciri kata benda domah tain di akhir kata. Akar kata jaza'a, pola kata kerja fa'ala, kata benda jazaun, pola kata benda fa'alun. Artinya ada di kamus Mahmud Yunus halaman 87 balasan. Hu sebagai kata ganti yang artinya nya. Jadi jazauhu artinya balasannya.
Penggalan ke-8. Jahannamu merupakan kata benda murni. Kata benda murni adalah kata benda yang tidak mempunyai akar kata. Artinya, ada di Kamus Mahmud Yunus, halaman 93, neraka Jahannam. Penggalan ke-9, kholidan merupakan kata benda pelaku aktif objek tunggal. Ciri kata bendanya fathah tain di akhir kata. Ciri pelaku aktif adanya pada huruf kedua ciri pelaku aktif adanya kasrah pada huruf kedua dan ketiga akar kata. Ciri objek tunggal fathah tain di akhir kata. Akar kata kholada, pola kata kerja fa'ala, kata benda kholidun, pola kata benda fa'ilun. Artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 119 yang kekal. Penggalan ke-10. Fi merupakan huruf bermakna yang artinya di dalam. Penggalan ke-11. Ha, kata ganti yang berarti nya. 12. Penggalan ke-12. Wa merupakan huruf bermakna yang berarti dan. Penggalan ke-13. Ghadiba. Bentuknya kata kerja lampau dengan ciri harokat fathah di akhir kata. Menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata ghadiba, pola fa'ala, artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 297, dia telah marah. Penggalan ke-14, Allahu, artinya Allah. Hu di sini merupakan subjek dari pelaku huwa. Dari kata kerja ghadiba. Penggalan ke-15, ala merupakan huruf jar, artinya atas. Penggalan ke-16, ha merupakan kata ganti yang berarti nya. Penggalan ke-17, wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-18, la'ana. Bentuknya kata kerja lampau dengan ciri harokat fathah di akhir kata. Menunjukkan sekaligus pelakunya huwa, akar kata la'ana, pola fa'ala. Arti terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 398, dia telah mengutuk. Penggalan ke-19, hu merupakan kata ganti yang berarti nya. Penggalan ke-20, wa merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-21, a'adda. Bentuknya kata kerja lampau dengan ciri
harokat fathah di akhir kata menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata ada, pola af'ala, kata yang dicari ada. Artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 256, dia telah menyiapkan. Penggalan ke-22, la huruf bermakna yang berarti bagi. Penggalan ke-23, hu merupakan kata ganti yang berarti nya. Penggalan ke-24, azaban merupakan kata benda superlatif. Ciri kata bendanya fathah tain di akhir kata. Sedangkan ciri superlatif adanya huruf alif antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar kata azuba, pola kata kerja fa'ala, kata benda azabun, pola kata benda fa'alun. Arti ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 259, siksaan. Penggalan ke-25, aziman merupakan kata benda superlatif. Ciri kata benda fathah tain di akhir kata. Sedangkan ciri superlatif adanya ya sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar kata azma, pola kata kerja fa'ala, kata benda azimun, kata benda, pola kata benda fa'ilun. Artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 272 yang sangat besar. Arti surat An-Nisa ayat 93, dan barang siapa dia akan membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam yang kekal di dalamnya, dan Allah telah marah atasnya, dan dia telah mengutuknya, dan dia telah menyiapkan baginya siksaan yang sangat besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Alhamdulillah. Gimana rasanya, Bu Alona? Alhamdulillah, plong sekali Bu ya. Santai, Bu Alona, nggak cepat. Mantap itu, pelan-pelan, santai. Jadi teman-teman bisa ngikutin semuanya. Yang hadir di atas 200. Jadi mendengar Bu Alona gitu tuh mantap, nggak cepat ya. Sedang, Bu Alona. 207. Iya. Gimana vlognya Bu Alona ya? Apa? Apa Bu ya? Apa ya vlognya, gimana rasa vlognya? Bahagia atau apa? Yang pertama beban presentasinya sudah selesai. Semalam mikir itu terus. Tadi ada suara-suara cucu tadi kan ada. Ya, ini cucu mau pergi sekolah, dia pamit sama mamanya. Iya. Oke. Nah, sekarang Bu Alona, berapa waktu yang Bu Alona siapkan untuk Al-Quran sehari-hari? Berapa lama? Setengah jam, sejam, 2 jam, atau tidak ada batasnya? Kapan ingat masuk Zoom atau kapan? Berapa lama? Kalau baca Al-Quran, insya Allah Bu ya, kadang-kadang habis sholat bisa setiap sholat 5 waktu baca Al-Quran. Kadang-kadang juga nggak istiqomah. Untuk mendengar Zoom saya paling sering cuma mengikuti Zoom di kelas dan juga sesekali mengikuti Zoom pagi. Nah, kalau menerjemahkan sendiri berapa lama?
waktu disiapkan. Menerjemahkan sendiri, ya saya baca. Saya suka membaca Al-Quran yang ada kata-kata terjemahan di bawah itu, Bu ya. Jadi otomatis kadang-kadang bisa juga lengket satu persatu apanya artinya. Harus buka kamus, Bu Alona, nggak boleh bawa itu aja. Kamus. Kadang-kadang dicari disesuaikan dengan kamus, Bu ya. Jadi dipegang kamus, dipegang arti yang ada di Al-Quran gitu. Rama ya. Baik, Bu Alona. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Itu tadi surat An-Nisa ayat 93 yang sudah dibawakan oleh Bu Alona. Saya tambahkan dikit aja, udah bagus sekali gramatikalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waman, dan barang siapa. Waman itu kata huruf bersyarat. Waman, dan barang siapa. Yaktul, dia membunuh. Yaktul itu kena, aslinya kan yaktulu, kena jadi sukun, maka barang siapa membunuh mukminan, seorang mukmin. Seorang mukmin dengan cara apa? Muta'amidan, dengan sengaja. Dan niat, karena kita dendam atau karena apalah, maka disengaja, memang diniatkan bunuh muta'amidan, maka untuk ini kalau terjadi fajazahu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam. Jadi Bapak-bapak, Ibu, alhamdulillah kita tidak pernah menjadi seorang pembunuh ya. Kalau membunuh orang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Berbiasa perlindungan Allah terhadap manusia itu nyawa ya. Bagaimana kalau membunuh beribu-ribu orang? Itu sudah bukan neraka jahanam. Mungkin berlipat-lipat, kekal berat namanya. Satu aja neraka jahanam. Bagaimana kalau membombardir ya? Terserahkan sama Allah semua. Jadi siapa saja yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam. Apa tuh? Khalidan, kekal selama-lamanya. Lihat dalam neraka jahanam tadi. Kekal dalam. Kemudian apalagi? Waqadiballahu, dan Allah murka. Allah marah alaihi padanya. Jadi siapapun yang membunuh Allah murka. Nah, kalau kita sempat, jangankan kita membunuh Pak, kita nggak mau melukai orangnya, kita nggak mau Pak. Jangan sampai membunuh, melukai orang, kita nggak mau. Kemudian sampai mana? Walana itu laknat. Allah melaknatnya. Sudahlah marah, laknat lagi. Jadi Bapak Ibu berlipat-lipat hukuman kepada orang yang membunuhnya. Sudahlah wadiba murka Allah, kemudian dilaknat, Allah melaknatnya. Kemudian wa'anda dan menyiapkan baginya azab yang azimun, yang besar sekali. Jadi tempatnya jahanam, tempatnya, kalau bicara neraka Bapak Ibu semuanya ya, kita ambil yang paling rendah. Kita nggak mau bagaimana pedihnya neraka, ambil yang paling rendah, keinjak baranya, maka mendidihlah otak. Itulah standar yang paling ringan. Diinjak baranya, apalagi masuk ke apinya, diinjak bara, mendidih otak. Dan nauzubillah min dzalik. Berlindung kita kepada Allah dari kobaran api neraka. Belum lagi makanannya baunya busuk. Bapak Ibu, kalau saya pernah mencoba simulasi Pak. Bagaimana kalau kita bau neraka tuh? Bapak pergi aja ke WC, ke tank seperti tank, buka seperti tank itu berapa lama tahan di situ? Nah itu baru sedikit bau nanah, ampun sekali. Jadi udahlah baunya nanah, busuk, panas lagi. Jadi tidak ada satupun yang bisa kita apakan di neraka. Jadi kita gimana? Ya kita menghindar dari neraka. Kita mau ke surga. Caranya gimana? Ya kita lakukan semampu kita yang terbaik. Saat sekarang kita membaca Quran, kita memahami Al-Quran, dan kita mengamalkan Al-Quran. Semoga hidup kita terjauh dari apa-apa yang Allah murka. Jadi tahu kita satu membunuh nggak boleh, kita nggak lakukan lagi. Kita nggak mau menyakiti nanti orangnya, kita nggak mau melukai orang, kita nggak mau. Jangan sampai membunuh, melukai pun tidak. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian yang dapat kami sampaikan surat An-Nisa ayat 93. Karena kami sedang belajar ya sama Bu Alona, tentu ada hal-hal yang mungkin salah, mungkin kami keliru, untuk itu kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.
Dan kalau yang benar semata-mata datang dari Allah SWT. Dan kepada MC Ibu Kartila, waktu kami kembalikan. Demikian tadi uraian Al-Quran Surah An-Nisa ayat 93 berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Kami